Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq Ismail dengan NIM 2124015, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya sedang memahami tugas Geologi Lingkungan yang akan mempresentasikan tentang apa itu rock cycle dan hydraulical cycle. Yang pertama adalah rock cycle atau siklus batuan. Nah, batuan merupakan benda padat atau solid yang terbuat secara alami dari mineral atau mineraloid. Nah, batuan ini mengalami siklus yang dinamakan rock cycle atau siklus batuan. Nah, batuan ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan prosesnya dan berdasarkan cirinya. Kali ini saya akan membahas tentang jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama, batuan beku. Nah, batuan beku ini terbentuk dari pembukaan magma atau lava yang sampai keluar ke permukaan bumi. Yang kedua adalah batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini terbentuk dari presipitasi kimiawi dari butiran mineral atau proses sedimentasi fragmen batuan lain, tumbuhan, atau hewan yang ditransportasikan oleh medium air, angin, dan es ke suatu cekungan pengendapan. Nah, yang ketiga adalah batuan metamorf. Nah, batuan ini terbentuk dari batuan asal, baik itu dari batuan beku ini atau batuan sedimen. Nah, kedua batuan tersebut mengalami temperatur dan tekanan yang tinggi sehingga mengakibatkan perubahan komposisi dan tekstur mineralnya. Lalu jadilah batuan metamorf. Nah, sebenarnya ada satu lagi jenis batuan, yaitu batuan vulkanik seperti tuff dan batu lapilli. Hanya saja jenis batuan ini masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli. Apakah batuan vulkanik ini masuk ke dalam batuan beku atau batuan vulkanik memiliki kelompoknya sendiri, atau bahkan batuan beku ini yang masuk ke dalam golongan batuan vulkanik. Jadi yang kedua adalah hydrological cycle atau water cycle yang biasanya disebut dengan siklus air. Nah, siklus air adalah fenomena keberadaan dan pergerakan air di bawah dan di atas bumi. Nah, air bumi ini selalu bergerak dan selalu berubah keadaan dari cair menjadi uap, menjadi es, dan kembali lagi. Nah, jadi di sini ada tahapan-tahapan dalam siklus air. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Nah, penguapan atau evaporasi ini terjadi karena matahari dan panas bumi yang menyebabkan air di sungai, danau, atau laut berubah menjadi uap air. Nah, selain itu ada juga sublimasi. Namun sublimasi ini khusus untuk di kutub utara dan kutub selatan. Karena sublimasi sesuai katanya menyublim, yaitu perubahan dari padat menjadi gas. Dari yang awalnya es menjadi uap air karena panas bumi. Lalu yang ketiga terdapat namanya kondensasi. Nah, kondensasi ini adalah perubahan dari wujud gas menjadi cairan. Apa sih yang berubah? Nah, uap air yang naik karena panas bumi itu akan mengalami penurunan suhu sehingga terjadilah kondensasi ini. Nah, setelah cairan tersebut bersatu, kemudian cairan tersebut menjadi awan. Nah, setelah awan mendapatkan titik jenuhnya, maka akan turun yang namanya hujan. Hujan merupakan turunnya rintik-rintik air ke bumi. Nah, setelah itu, air yang tiba di tanah dapat mengalir terus ke laut. Namun, ada juga yang meresap dulu ke tanah. Nah, air yang meresap ke tanah ini disebut infiltrasi. Lalu sebagian airnya lagi mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai, hingga menuju ke laut. Nah, air ini disebut dengan runoff. Cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.